Ibu Meike, saya tadi barusan ngobrol banyak dengan Ibu Esther tentang pengalaman imannya, juga pengalaman pelayanan yang tak kunjung padam gitu ya. Sudah hampir 50 tahun dan itu bersemangat terus dan itu memberikan energi positif bagi siapapun yang berjumpa dengan Ibu Esther. Nah, sebagai seorang sahabatnya, Ibu Meike mungkin bisa memberikan testimoni. Sebenarnya Bu Esther bisa semacam itu, kenapa? Kalau yang saya lihat, Ibu Esther sangat bergaul dengan Tuhan. Misalnya, dulu sebelum ada online, tiap pagi ada baca renungan pagi. Nanti ada renungan malam juga. Siang-siang, jadi hobinya tuh mendengar firman. Hobi, orang kan punya hobi macam-macam. Kalau Bu Esther hobinya tuh firman Tuhan. Sekarang sudah ada online kan. Setiap pagi ikut jam 6 pagi. Misa. Habis itu firman Tuhan. Nanti kalau ngobrol, kita kalau ngobrol firman Tuhan aja. Dan Bu Esther kalau mendapat sesuatu dari firman Tuhan, cepat melakukan. Jadi seperti rumah dibangun di atas batu karang, bukan pasir. Hobi mendengar firman dan hobi melakukan firman. Tuhan Yesus kan juga bilang, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa. Jadi dengan melakukan pekerjaan Tuhan, itu membuat Bu Esther jadi kuat. Dan yang saya lihat, Bu Esther tuh paling hobi ke daerah. Ke daerah-daerah. Dan kadang-kadang saya kalah kuat sama Bu Esther. Misalnya ada mesti memanjat bukit gitu kan. Biasalah kalau ibu-ibu, nggak usah lah Bu Esther. Kita maunya kan yang ngapain lah sampai manjat-manjat gitu kan. Jadi lagi diskusi gimana supaya kita nggak usah naik. Pas kita lihat di atas, Bu Esther udah di atas. Bu Esther lebih tua kan, jadi aduh, mau tidak mau yang muda. Mau nggak mau kita naik gitu. Dan juga Bu Esther kalau khotbah nih, pewartaan kayak mau mati besok selalu. Jadi kayak dengan segenap tenaga juga gitu. Jadi berapa kali tuh dia semangat gitu sampai keseleo. Saking khotbahnya kan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan itu dilakukan gitu. Itu yang saya lihat. Dan juga misalnya ya, dulu Nias kan ada gempa hebat. Dan juga dari dulu tuh waktu Ibu Esther jadi koordinator di Elizabeth. Penasehat itu setiap ada bencana di mana aja ya. Misalnya Nias, dulu juga di Maumere itu ada tsunami. Pokoknya semua yang ada itu selalu mau datang ke sana. Di Ambon juga waktu ada sniper itu. Pokoknya di tempat-tempat bahaya hobi banget datang. Dan biasa kalau tempat-tempat gempa atau apa seperti di Nias itu kan nggak ada hotel, nggak ada losmen, nggak ada apa kan. Tidur tuh pakai tikar di pasar. Yang nanti ada ayam lewat, ada anjing lewat, bisa gitu. Ada tikus juga lewat. Iya. Saya kalau lihat Bu Esther gini kan kayaknya rapi banget. Bersih gitu. Bersih, tapi kalau ke daerah kan, apalagi kalau bencana di daerah itu, WC-nya juga kotor, makanannya juga, tempat tidurnya. Tapi saya kagum gitu. Bu Esther tuh bisa gitu tidur di tempat-tempat yang kayak gitu. Kira-kira apa yang membuat seakan-akan melupakan semua bahwa selalu hidup di tempat yang bersih, yang nyaman, yang enak, tahu-tahu ada di sana langsung bisa menyesuaikan diri? Apa yang membuat itu? Nah, saya sendiri kadang-kadang kalah lah dalam soal ini. Kan saya pasti kan kalau tidur gitu gimana, WC-nya jorok atau makanannya kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita makan lalat semua di mana-mana. Aduh. Tapi saya kagum gitu sama Bu Esther kok bisa. Karena Bu Esther bilang dulu Bunda Maria aja melahirkan di kandang. Ya kan? Jadi, selalu ada tempat berkaca gitu ya. Iya. Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang. Jadi
ya gitulah kalau saya lihat Ibu Esther itu melakukan firman sih. Jadi hobinya firman dan melakukan itu yang saya lihat. Jadi setiap kejadian itu berkacanya ke firman gitu. Nah, itu Ibu Meike sendiri, saya tahu sampai sekarang kan masih sakit tetapi sebuah pemulihan yang luar biasa sudah terjadi. Nah, ini juga dalam keadaan semacam itu, Ibu Meike juga sedapat mungkin tetap pelayanan, mewartakan firman, bahkan keluar begitu ya. Bagaimana menemukan energi itu kembali setelah perjuangan melawan sakit? Jadi kalau dulu kan, saya mau ini pelayanan itu, mau apa, pokoknya ambisilah untuk pelayanan. Kan kita bikin juga, ayo apa. Tapi mungkin setelah sakit tuh, jadi saya ayat yang sekarang saya pegang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah kalau zaman dulu hamba Tuhan itu kan budak. Kalau sekarang hamba Tuhan kadang-kadang dihormati kan, duduk di depan, makan nggak usah ngantre gitu ya. Hamba Tuhan katanya. Tapi ketika Bunda Maria menyatakan aku ini hamba Tuhan, itu kan hamba zaman dulu kan itu budak. Samba sahaya. God's slave gitu, budaknya Tuhan. Luar biasa Bunda Maria mengemukakan itu ketika umurnya masih belasan. Katanya masih belasan tahun lah. Yeah. Pertama kali kan, saya nih udah umur begini baru sampai ke situ gitu. Jadi ya pastilah kan kita berdoa, baca firman. Dan saya pikir kalau saya masih hidup, masih ada tugas dari Tuhan. Karena kalau udah gak ada tugas, berpulang udah kita dipanggil. Jadi saya selalu tanya, apa tugas Tuhan? Apa tugasnya? Nah nanti orang minta pelayanan atau apa, saya iya aja. Selama saya masih hidup, hari demi hari, one day at a time. Kalau orang minta pelayanan, saya cocok, saya iya. Gitu. Dan itu juga yang memberi kekuatan gitu ya. Kalau kita mewartakan firman, kan kita dulu yang dilalui oleh firman. Jadi kita dikuatkan untuk kita menguatkan umat Tuhan. Kadang-kadang ketika mengalami sebuah peristiwa, sakit boleh dikatakan begitu, dan tak tertanggungkan sakitnya, justru di saat itulah muncul kata menyerah, putus asa, dan pasrah bukan pasrah kepada Tuhan. Ya sudahlah, terjadilah saja gitu. Nah, agar tidak sampai pada kepasrahan yang fatal itu, apa yang Ibu Meike lakukan untuk memelihara roh yang positif, yang bergantung kepada Tuhan itu? Nah, jadi kan salah satu senjata rohani kan ketopong keselamatan atau helm keselamatan. Jadi kan diserang kan nanti gini. Jadi saya berusaha berpikir positif sesuai dengan firman. Kan dikatakan pikirkanlah yang manis, sedap didengar, yang suci, disebut kebajikan. Jadi saya berusaha untuk berpikir yang baik gitu. Dan juga senjata rohani, pedang roh. Ya kan, jadi kalau ada serangan, saya tangkis dengan firman Tuhan. Dan saya berusaha tidak fokus pada masalah atau pada sakit penyakit. Tapi saya fokus kepada kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemahabesaran Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau zaman dulu ada lagu sederhana deh. Itu lagunya sederhana banget, cuman ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus di dalam hidupku, ada Yesus, ada, cuman itu aja. Jadi saya pikir ketika kita menyambut tubuh Kristus kan kita bilang amin. Berarti ada Yesus di dalam kita dan dia lebih besar dari semua penyakit, daripada semua persoalan. Kadang-kadang saya juga ada nyerinya, ya, sakit tiba-tiba menyengat, saya tumpahkan tangan, kan ada Yesus, ada Kristus. Saya suka berdoa bersama Kristus dalam saya.
Saya usir semua kanker dan semua penyakit lain. Di dalam saya usir semua bersama Kristus dalam saya. Jadi saya pikir saya punya backing gitu. Orang kalau punya backing kan, backing saya jenderal, backing saya apa. Nah backing saya itu Yesus gitu. Ya. Untuk menghadapi penyakit, menghadapi berbagai masalah, saya pikir ada Yesus. Jika Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Memang itu saya juga ada jatuh bangunnya pasti. Pasti jatuh bangun. Kadang-kadang saya bilang, ya Tuhan saya percaya, tapi tolonglah saya yang kurang percaya ini. Tapi iman kita sebesar biji sawi kecil dihargai sama Tuhan. Asal kita jadi saya suka mengangkat wajah saya dari penyakit, dari persoalan, saya mengangkat wajah melihat Tuhan. Tuhan hargai gitu. Iman yang kecil juga dihargai oleh Tuhan, dan saya rasa Tuhan menguatkan tiap hari. Ya, pemirsa, Bu Meike ini mengalami sakit kanker dan bahkan tulang punggungnya keropos oleh karena dimakan kanker itu. Tetapi kemudian mengalami pemulihan yang luar biasa itu karena iman, tentu saja juga berkat pengobatan-pengobatan. Tetapi tanpa iman yang positif, pandangan yang positif, apapun pengobatan tidak akan terjadi apa-apa, bahkan cenderung untuk semakin merosot. Bu Meike, tolong berikan penguatan kepada teman-teman di luar yang juga mengalami situasi-situasi seberat ini, agar tetap punya pikiran positif dan mengandalkan Tuhan. Yang pesan saya adalah sama seperti Simon Petrus ketika badai gelombang dan Tuhan Yesus berkata, datang. Maka ketika Petrus memandang pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air, bahkan airnya bergelombang lagi, bisa. Tapi ketika Petrus fokusnya bukan pada Tuhan Yesus, tapi pada gelombang, dia mulai tenggelam. Tapi puji Tuhan, ketika dia tenggelam pun, dia mengangkat wajah dan minta tolong. Firman Tuhan berkata ketika Petrus minta tolong, dikatakan segera Yesus menolong. Jadi Yesus makanya lain kali kamu mau sama saya, makanya kamu tenggelam, dinasehatin dulu, biar kelep dulu, syukurin dulu. Tuhan kita tuh sangat baik gitu ya. Saya pun kadang-kadang, ya namanya manusia, kadang-kadang laboratoriumnya bilang ngeri-ngeri, saya mulai fokus, mulai tenggelam iman saya. Tapi saya melatih untuk mengalihkan fokus dari penyakit, dari persoalan kepada Tuhan Yesus. Yang baginya tidak ada yang mustahil. Contoh ya, misalnya, ini persoalan atau penyakit. Kadang-kadang kan kita fokus akhirnya putus asa, gelap, semua gelap. Yang kita harus buat adalah kita mengangkat wajah kita fokus kepada Tuhan. Jadi kita punya kekuatan gitu untuk berjalan di atas gelombang masalah, gelombang penyakit hidup kita. Itu aja sih yang berusaha saya lakukan. Ibu Meike, terima kasih banyak untuk tips ini, untuk pengalaman yang mendalam. Karena ini bukan hanya disampaikan, dibicarakan, tetapi berangkat dari kedalaman pengalaman sendiri, dan ini jauh lebih berbicara dibanding kalau saya misalnya tidak mengalami, saya berbusa-busa bicara, itu tidak terlalu bermakna. Tetapi ketika yang mengalami itu yang menyampaikan, puji Tuhan, ini akan berbicara dengan sendirinya. Sampai jumpa pada kesaksian berikut yang kita yakini akan memberikan kekuatan dan kedalaman iman yang baru. Sampai jumpa.